kepada para peserta dan pembicara dalam acara webinar Pusat Penelitian Politik Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI dengan tema Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi COVID-19 bersama para pakar yang sudah hadir di dalam meeting room ini. Baik, saya akan perkenalkan narasumber yang pertama adalah Profesor Dr. R. Siti Zuhro, MA. Beliau adalah Profesor Riset dan Peneliti Senior di Pusat Penelitian Politik LIPI. Selamat malam, Mbak Wiwi. Prof. Ya, Wiwi. selamat malam. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Akmal Malik, MSI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Prof. Firman. Berikutnya, Pak Anies Baswedan, PhD, Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, sehat waras. Baik. Selanjutnya adalah Bapak Insinyur Haji Ruksamin, ST.MSI. Beliau adalah Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Beliau adalah Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Doli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah Bapak Dr. Agustin Teras Narang. Beliau adalah Ketua Komite 1 DPD RI. Selamat malam, Pak Agustin, Pak Teras. Selamat malam. Yang berikutnya adalah Profesor Dr. Eko Prasojo. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Jo Hermansyah Johan. Beliau adalah Presiden Institut Otonomi Daerah dan juga Guru Besar IPDN. Selamat malam, Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Firman. Baiklah, tanpa ingin berpanjang lebar, langsung saja kita masuk pada acara inti. Saya persilahkan 4 pembicara pada sesi pertama ini, yakni Prof. Siti Zuhro, Pak Akmal Malik, Pak Gubernur, Pak Anies, dan Pak Bupati, Pak Ruksamin, untuk memaparkan pandangan-pandangannya yang akan disampaikan sekitar 15 menit masing-masing, yang nanti akan disusul dengan sesi pertama tanya jawab. Saya persilahkan Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan, PhD, yang akan membawa topik mengenai wewenang dan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi COVID-19. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Profesor Firman Nur. Bapak-bapak, Pak Dirjen yang saya hormati, Prof. Jo, Mbak Wiwi, Pak Ruksamin, Pak Teras Narang, Mas Ahmad Doli Kurnia, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya, Ibu sekalian, kalau kita membahas soal ini, barangkali tantangan utama kita bukan pada masalah kewenangan tentang pusat dan daerah. Bicara masalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, kami ini hanya pelaksana. Jadi boleh dikata ujian COVID-19 ini adalah merupakan ujian desentralisasi. Karena apa? Pusat mengeluarkan kebijakan, maka intinya semua ada di daerah. Secara struktur, tugas, wewenang, saya rasa sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan berpedoman apa yang sudah diputuskan oleh pusat, yang kemudian kami mengambil langkah-langkah. Jadi kalau kita lihat itu kebijakan pemerintah pusat, saya coba tulis, saya uraikan, dan kemudian saya coba bagaimana menindaklanjuti khususnya kami yang ada di daerah. Tantangan utamanya, kalau boleh saya refleksi, adalah cara pandang terhadap masalahnya. Apakah ini adalah masalah antara pusat daerah, atau ini adalah sebuah masalah yang kita sebagai bangsa harus menangkal agar tidak muncul. Kita yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang setiap hari bagaimana kita berupaya supaya mereka tidak terpapar. Kita lakukan upaya pencegahan. Nanti sebentar saya akan jelaskan langkah-langkahnya apa yang sudah kami ambil di Kabupaten Konawe Utara. Garda terdepan itu bukan tenaga medis. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies.
Bahwa sebenarnya garda terdepan itu adalah kita semua. Garda terdepan adalah kita yang melakukan pencegahan. Ketika garda terdepan ini gagal melakukan pencegahan, maka muncul pasien, baru dia dikirim ke garda belakang, pertahanan terakhir, yaitu tenaga medis. Di rumah sakit sudah ada saya siapkan memang IGD khusus. Lalu kita mulai bukan dengan jalanannya, karena apa tidak boleh bercampur dengan pasiennya. Saya sudah siapkan khususnya ruang isolasi untuk infeksius. Di situ bahkan kita sudah latih bagaimana di sana petugas kita mereka supaya mahir. Karena apa? Cara buka, cara pakai dan buka baju itu harus sangat hati-hati. Bisa jadi dia bisa selamatkan pasiennya, tetapi dia akan terancam bagi dirinya. Ini semua sangat hati-hati kita lakukan. Sedini mungkin sudah kami lakukan apa semua. Garda terdepannya itu kita semua, negara ini garda terdepan. Pemerintah, rakyat, semuanya. Nah, kalau kita menganggap garda terdepannya itu tenaga medis, maka sakit dulu, nanti kita obati. Saya optimis di daerah saya, insya Allah dengan mohon doa kita semua dan masyarakat Kabupaten Konawe Utara, insya Allah tidak akan ada yang positif. Maka kita menjaga. Nah, jadi saya ketika melihat misalnya Bupati, Wali Kota Tegal mau menutup, atau Gubernur Papua mau menutup, dia sedang menjadi garda terdepan itu. Itulah upaya dulu kita pertama. Mindset dulu kita semangatnya dulu. Tapi semua itu kita lakukan, kita ikuti dengan kesiapan-kesiapan. Nah ini tadi ketersediaan fasilitas kesehatan. Mindsetnya itu betul. Mindsetnya adalah ini penyakit menular. Karena itu jangan sampai ada yang tertular. Kalau kita tidak siap, besok-besok tiba-tiba ada yang positif, maka kita tidak bisa mengatakan tunggu dulu sebentar. Semua sudah harus siap itu. Monitoring terhadap orang yang datang ke Indonesia. Monitoring terhadap pergerakan orang yang ada di sini. Jadi maksud saya di dalam diskusi ini, ketika kita bicara sesungguhnya, lagi-lagi dalam pandangan kami, ini soal cara pandang. Kalau saya Konawe Utara, di Sulawesi Tenggara ini adalah yang berbatasan dengan Provinsi Setengah. Sangat susah jangkauan, tapi kami coba berupaya. Maka sekarang adalah koordinasi untuk mengamankan di dalam Indonesia. Dan di sini saya tidak melihat ada masalah di dalam struktur kita. Penyelenggaraan edukasi bahaya COVID, semua kami turun secara langsung. Kami sampaikan melalui media online, yang media apa semua, dan turun ke desa. Tapi tidak semua daerah saya itu ada yang namanya signal. Saya masih ada 3 kecamatan di daerah saya yang harus kita lakukan komunikasi secara langsung. Nah ini yang coba kita lakukan. Jadi penyemprotan disinfektan seluruh rumah penduduk, bukan hanya di rumah-rumah, termasuk dana desa yang alhamdulillah dari instruksi dari Menteri Desa. Yang kemudian coba kami kembangkan di semua rumah 2 kali seminggu harus dilakukan penyemprotan. Dan ini bukan disinfektan, tapi kami buat ada namanya biosanitizer rumah sakit. Nah ini gerbang sterilisasi. Jadi di 3 titik pintu masuk ini, kami siapkan rumah sterilisasi 24 jam. Jadi kalau ada orang Konawe Utara yang masuk di sini, kemudian kita mau tanya, mau kemana? Mau pergi kerja di kapan? Dari mana kau? Dari sini, mohon maaf, saya suruh kembali dulu. Jadi mohon maaf, kami ada kritis sedikit terhadap pemberlakuan PSBB. PSBB sudah bagus apa semua, tetapi seperti ini yang di luar kewenangan, khususnya di pertambangan. Kami sudah menghimbau kepada pelaku perusahaan tambang yang ada di wilayah Konawe Utara, tolong hentikan dulu atau jangan terima dari luar. Karena rata-rata yang ODP semua ini adalah orang yang masuk dari luar Konawe Utara. Jadi di sana kita tanya apa semua, kalau bukan orang Konawe Utara, mohon maaf, saya silakan kepada dulu tunggu. Insya Allah kalau betul-betul sudah bersih, kita akan persilakan dia masuk kembali. Rasanya sudah mulai sinkron, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Intinya kami ingin supaya paling tidak daerah-daerah ada tata cara khusus yang diberi kewenangan. Artinya mohon maaf saya disampaikan. Teman-teman dari pusat memang memikirkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke 541 kabupaten kota. Tetapi ada juga daerah-daerah yang alhamdulillah kita masih bersih. Mungkin paling tidak ada cara tertentu yang kami dikecualikan yang bisa untuk kita lakukan seperti itu. Ini hanya sebuah masukan supaya betul-betul suara dari daerah juga paling tidak berapa ya kemudian berlebihan, paling tidak menjadi perhatian kita. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih banyak Pak Rusamin. Satu paparan yang sangat berapi-api dan menunjukkan sekali langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Konawe Utara.
merupakan gabungan antara satu mindset dalam melihat pandemi ini yang kemudian disusul dengan beberapa kegiatan dan persiapan juga beberapa fasilitas. Di antaranya tadi yang di-highlight itu adalah mengenai box sterilisasi. Saya kira itu merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan oleh sebuah pemerintahan ya. Dan apresiasi meskipun dengan APBD yang terbatas, juga kondisi sinyal yang terbatas, tapi dengan mindset yang kuat dan semangat yang kuat, nampaknya apa yang dilakukan oleh Pak Bupati ini merupakan suatu tindakan yang cukup komprehensif, yang saya kira patut juga untuk diapresiasi.